Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Maulida dengan NIM 21105030026. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Masa kekhalifahan Umayyah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu urutan Khalifah Umayyah, 2. Pola pemerintahan Bani Umayyah, 3. Organisasi pemerintahan Bani Umayyah, dan yang terakhir keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Masa kekhalifahan Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa al-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam Perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negara sejati. Selanjutnya yaitu urutan Khalifah Umayyah. Yang pertama 41 Hijriah atau 661 Masehi yang dikuasai oleh Muawiyah I atau Muawiyah ibnu Abi Sofyan. 2. 60 Hijriah atau 680 Masehi oleh Yazid I atau Ibnu Muawiyah. 3. 64 Hijriah atau 683 Masehi oleh Marwan I atau Ibnu Hakam. 4. 65 Hijriah atau 685 Masehi oleh Abdul Malik atau Ibnu Marwan. Yang kelima, 66 Hijriah atau 686 Masehi oleh Muawiyah II atau Ibnu Yazid. 6. 86 Hijriah atau 705 Masehi oleh Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik. Urutan Khalifah Umayyah selanjutnya yaitu 96 Hijriah atau 715 Masehi oleh Sulaiman Ibnu Abdul Malik. 8. 99 Hijriah atau 717 Masehi oleh Umar atau Ibnu Abdul Aziz. 9. 101 Hijriah atau 720 Hijriah oleh Yazid II atau Ibnu Abdul Malik. 10. 105 Hijriah atau 724 Masehi oleh Hisham Ibnu Malik. 11. 125 Hijriah atau 743 Masehi oleh Al-Walid II atau Ibnu Al-Walid II. Yang terakhir yaitu 127 sampai 132 Hijriah atau 744 Masehi sampai 750 Masehi oleh Marwan II atau Ibnu Muhammad. Selanjutnya yaitu pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. 2. Berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaritis atau kerajaan turun-menurun. Yang ketiga, khalifah yang terkenal fanatik atau fanatik keberadaannya. Yang keempat, kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi masyarakat. Organisasi pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, An-Nizamus Siyasi atau organisasi politik. 2. An-Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. 4. An-Nizamul Ma'il atau organisasi keuangan. 5. An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Selanjutnya yaitu keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Abdul Malik. Perbaikan di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor pemerintahan. Sebelum itu, bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Persia di Persia, dan bahasa Kipti. Yang kedua, Abdul Aziz bin Marwan.
yaitu membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Yang ketiga yaitu Haji bin Yusuf, yaitu melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Irak, sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Yang keempat, Al-Walid. Kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang tua diberikan penuntun dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kasta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yaitu melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Melakukan pemecatan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dibungut dari orang Nasrani dikurangi. Jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Melakukan perbaikan lahan pertanian, penggalian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.